cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal.
langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan jauh optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan jauh optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan jauh optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan jauh optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan jauh optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan jauh optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti merupimi sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik,
asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan cerah optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Makai pintanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru bimbing sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan cerah optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru bimbing sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan cerah optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Makai pintanya, bikin kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Meru Laser Indonesia. Wah, luar biasa ya. Tidak terasa kita bertemu lagi di hari Kamis ya. Di Kamis yang cerah ini, seperti biasa jadwalnya hari Kamis jam 2 siang ada Ngobrol The Series. Nah, kali ini kita bertemakan seksologi, yang mana kita akan membahas seputar kewanitaan dan kejantanan nih, luar biasa. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ada partner hebat yang luar biasa yang akan memberikan informasi seputar kesehatan, produk-produk yang luar biasa juga tentunya. Nah, ini adalah episode kedua untuk seksologi ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau tahu ya yang kita bahas di episode sebelumnya, mungkin bisa minta ke marketing areanya masing-masing ya. Luar biasa sekali. Oke, sebelum saya memanggilkan partner saya yang luar biasa, saya ingin tahu nih Bapak Ibu yang hadir di sini dari mana, dari kota mana aja, mungkin bisa absen di chat ya Bapak Ibu. Kita santai aja, kalau memang mau tanya nanti bisa langsung tulis di kolom chat juga ya. Tapi untuk sekarang saya ingin tahu dulu nih, pada dari mana aja nih. Ini ada Ibu Atun dari Surabaya hadir, luar biasa. Bu Atun nih kalau absen mesti nomor 1, luar biasa. Lalu ada Ibu Ines Solo hadir, ada Ibu Ami, wah luar biasa. Ibu Ami Tangerang hadir, luar biasa sekali. Halo Ibu Ami. Ada Ibu Suci, halo Ibu Suci dari Goa. Wah, Bunda Suci ini emang rajin juga nih kalau di Zoom. Luar biasa. Ada lagi Ibu Eva Tangerang, Ibu Ria Madura, wow luar biasa. Ada Ibu Ida, halo. Ada Ibu Wiwi Tangerang hadir, luar biasa sekali. Ada Ibu Lasmina, wah Ibu Lasmina Duref dari kota mana nih Bu Lasmina? Aduh luar biasa. Ibu Nirma Bone, wah jauh-jauh nih dari Sulawesi ya. Ibu Jayanti Depok, halo Depok, Batam, Bapak Raja, luar biasa. Ada Bapak Ahmad Sobirin, Blora hadir, wah luar biasa. Oh Ibu Lasmania dari Iblora, luar biasa. Halo semuanya, wow banyak sekali ya yang sudah tergabung. Ada 30.000 orang ya yang tergabung di Zoom pada hari ini. Nah,
Untuk tema kita nih hari ini adalah keinginan masih ada mengapa tidak bangkit. Apa tuh ya kira-kira yang tidak bangkit? Oh, seru sekali ya kita hari ini. Tentu saja hari ini kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan memberikan insight-insight. Jadi jangan kemana-mana, 1 jam ini fokuskan ya pikiran Anda langsung ke dalam Zoom ini. Karena kita akan kupas tuntas sedalam-dalamnya. Bahkan ilmu ini tidak ada kalau Anda searching di Google. Wah, jadi Anda harus benar-benar fokus ya untuk menerima insight-insight pada hari ini. Nah, ada siapa sih hari ini? Nih, saya akan memanggilkan partner saya yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Ayundria. Halo dok. Halo, apa kabar Mbak Uri? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Nih, mungkin Dr. Ayundria bisa memperkenalkan diri dulu. Barangkali nih banyak sekali ada beberapa yang masih belum kenal sama Dr. Ayun. Oke, saya Ayundria Purwitasari. Saya adalah Product Manager di PT Momen Global Internasional yang menaungi satu perusahaan namanya Meru. Oke, itu ya Bapak Ibu kalau memang mau bertanya produk-produk Meru yang luar biasa, ini ada pakarnya. Jadi begini, pakarnya Dr. Ayundria nih. Jadi gini dok, kita langsung aja ya dok ya, karena kita seru banget hari ini. Betul, kayaknya sudah ada yang menanti-nanti. Betul banget. Nah, sebentar ya, di episode sebelumnya nih dokter, banyak sekali yang menyampaikan, Mbak coba deh bahas impotensi atau ejakulasi dini gitu kan. Nah, ternyata dari situ saya juga akhirnya searching nih dok, saya pingin tahu kan, kenapa sih kok banyak pertanyaan tentang ini, tentang impotensi, ejakulasi dini atau bahkan ada tentang kesuburan begitu ya. Ternyata hasil saya searching nih, data dari medis ini menunjukkan lebih dari 1 dari 3 pria di usia 30 sampai 55 tahun pernah mengalami gangguan yang namanya ereksi. Entah itu sementara maupun menetap begitu dok. Menariknya sebagian besar dari mereka masih memiliki keinginan seksual yang tinggi juga. Sebenarnya itu mereka mau. Tapi dari satu dari tiga pria ini ternyata tidak bisa bangkit begitu dok. Nah mungkin dari sisi medis apakah ada penjelasannya? Apakah ini memang nantinya diderita semuanya atau bagaimana nih dok? Oke, kalau tadi ngomongin data statistik betul, 1 di antara 3 orang pria di atas antara usia 30 sampai 55. Kenapa kok di usia itu yang kita angkat? Karena sebenarnya usia 30 sampai 55 tuh kalau untuk pria masih disebut sebagai usia produktif lah. Gitu ya. Kalau wanita tuh kan ada yang namanya fase menopause ya. Nah, usia 30 kalau wanita usia 30 sampai 50 tuh masih sexually aktif gitu. Masih aktif secara seksual. Di atas itu mungkin sudah mulai masuk ke usia premenopause dan menopause. Nah, di pria juga gitu, Mbak Uri. Di pria tuh juga ada yang namanya kalau perempuan menopause, kalau laki-laki andropause bahasanya. Jadi aging proses pada laki-laki. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah ikut pembahasan kita beberapa minggu yang lalu ya, udah paham nih gitu. Oh, bahwa ada aging proses dan salah satunya yang dipengaruhi dari aging proses itu juga adalah fungsi reproduksi, sistem reproduksi di tubuh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Walaupun kata orang mah cowok sampai mati juga masih bisa gitu ya dibandingkan perempuan, tapi tetap yang namanya kualitas itu pasti akan menurun. Gak bisa disamain laki-laki umur 20 dan laki-laki umur 80 tahun misalnya. Itu sudah beda karena kemampuan kerja dari masing-masing organnya juga sudah berbeda. Mungkin bisa dilihat di slide. Nah, kalau kita masuk ke
reminder aja, refresh aja kalau kita masuk berbicara tentang sexual activity gitu ya, hubungan seksual itu ada fase-fasenya, ada siklusnya. Ini buat reminder aja teman-teman yang kemarin ikut atau yang mungkin belum ikut, biar agak nyambung ngomongnya gitu ya, bahwa dalam sebuah siklus sexual activity itu ada empat terms gitu, 4 cycle. Yang pertama adalah excitement. Excitement itu keinginan gitu ya. Dan biasanya excitement tuh dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Kalau kita bahasanya rangsangan gitu. Rangsangan tuh bisa dari panca indera kita semua, dari mata bisa, dari hidung bisa, dari sentuhan, dari pendengaran, dari semuanya itu sangat mempengaruhi. Dan persepsi itu juga bisa mempengaruhi excitement itu tadi. Nah, ketika excitementnya lagi meningkat, ada yang namanya fase plateau, ya. Fase plateau tuh dimana mulai hot gitu, dalam tanda kutip. Si orangnya nih baik laki-laki ataupun perempuan itu ngerasakan hot gitu dalam tanda kutip. Kenapa hot? Karena aliran darahnya semakin cepat, semakin meningkat, pernafasan juga semakin cepat, semakin meningkat. Nah, kalau aliran darah semakin cepat dan pernafasan juga semakin meningkat, biasanya suhu tubuhnya agak naik dikit. Makanya kita sebut lagi hot gitu. Lagi hot ya. Okay. Terus kemudian setelah itu ada yang namanya fase orgasm. Nah, dan yang terakhir adalah fase resolution phase. Nah, kalau kita ngomongin topik kita hari ini, impotensi dan ejakulasi, ini sebenarnya spesifik untuk masalah pada pria ya. Jadi impotensi dan ejakulasi itu ada di mana sih gitu, ada di fase mana itu barang gitu, keluhan ini tuh ada di fase mana? Itu ada di fase di fase 1, 2, 3 itu. Gitu. Okay. Jadi nanti kita jabarkan apa itu impotensi, apa itu ejakulasi. Nah, buat nextnya ini juga sama, ada beberapa fase juga ya kalau kita ngomongin. Nah, oke. Ini impotensi. Impotensi itu adalah ketidakmampuan pria untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Jadi ada dua nih, tidak mampu mendapatkan dan atau sebenarnya itu tidak mampu mempertahankan ereksi. Jadi masalah ini mempengaruhi kemampuan pria untuk melakukan hubungan seksual. Ereksi itu apa? Ereksi itu adalah ketika alat kelamin pria itu jadi kalau dilihat di gambar ya, kita semuanya dewasa ya Bapak Ibu, kita ini ruang edukasi. Jadi kalau dilihat di gambar, di alat kelaminnya pria itu ada yang biru-biru dan yang merah-merah gitu ya. Yang biru-biru dan yang merah-merah itu apa? Itu pembuluh darah, Mbak Wuri. Jadi yang merah itu adalah pembuluh darah arteri namanya. Ini yang banyak mengangkut oksigen, banyak mengangkut nutrisi dan lain sebagainya. Sementara yang biru itu pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang mengalirkan darah dari organ ke jantung kita untuk diproses lagi nih. Ibaratnya dikasih oksigen lagi gitu. Nah, otomatis yang biru itu mengandung oksigen yang lebih sedikit dibandingkan yang pembuluh darah yang merah. Kalau dilihat di gambar, itu sebenarnya antara yang merah sama yang biru nggak seimbang. Kenapa? Karena yang merah itu ada 2, oke? Yang biru cuma 1. Nah, di sekelilingnya itu ada yang disebut bahasa medisnya adalah cavum cavernosus. Cavum cavernosus itu sifatnya sama kayak spon. Jadi dia menyerap cairan, ya. Spon itu kalau kita kasih ke air kan ngembang dia. Sama di penis ini ketika nanti dialiri pada saat excitement, terus ada plateau,
sampai dia terjadi yang fase ketiga tadi tuh, itu aliran darah mengalir cepat tuh. Melalui apa? Melalui pembuluh darah yang merah gitu. Jadi aliran darahnya disuplai sama pembuluh darah yang merah, yang mana akhirnya hasil akhirnya yang cavum cavernosus tadi itu akhirnya menyerap darah, sehingga apa? Cavum cavernosus tadi kan punya sifat menyerap air, jadi dia ngembang. Otomatis terjadilah ukuran yang panjang dan keras. Jadi semakin banyak darah yang mengalir ke situ, ya semakin panjang dan semakin keras. Itu sifatnya cavum cavernosus. Oke. Nah, yang disebut dengan ereksi adalah proses memanjang dan mengeras tadi. Namanya ereksi. Nah, kenapa ada kata-kata disfungsi? Kalau fungsi itu kan ya berarti fungsi gitu ya. Kalau dis itu berarti fungsi yang tidak baik gitu. Jadi kenapa ada kata-kata disfungsi ereksi? Artinya ereksi yang tidak maksimal. Tadi ya, kemampuan untuk mempertahankan ereksi itu salah satu dari pokok bahasan impotensi kita hari ini. Kenapa kok disfungsi ereksi? Ya artinya berarti salah satunya darah yang mengalir ke dalam cavum cavernosus di alat kelaminnya pria tadi itu nggak maksimal. Simpelnya seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Ada banyak gitu. Penyebabnya yang jelas, kalau mau gampang nih, kita bagi dua nih Mbak Uri. Jadi ada faktor fisik, faktor dari tubuh kita sendiri, sama ada faktor psikis. Gitu. Kalau yang psikis, ya pasti dari stres, macem-macem lah, nggak suka sama orangnya, lagi marahan, lagi siwa-siwaan, nah itu faktor psikis, ya kan? Kalau yang fisik apa aja? Yang pertama, aging process. Jadi ngefek nggak sih gitu? Usia tuh mempengaruhi ereksi, kualitas ereksinya nggak sih? Ya mau nggak mau harusnya mempengaruhi gitu. Tadi saya bilang di awal, nggak bisa sih kita head to head 20. Nggak bisa meng-head to head kan, oh saya dulu umur 30 dengan saya yang umur 80 tahun, kok beda ya? Iya pasti gitu. Kenapa? Karena satu, aging proses penuaan. Proses penuaan itu efeknya apa? Kemarin kita udah bahas, salah satunya hormonalnya turun. Itu kan juga pengaruh juga. Terus ketika ada aging proses, ada gangguan di syarafnya juga sudah, setrumnya juga udah kurang karena kabelnya juga udah tua gitu ya. Terus mungkin ada kondisi-kondisi medis tertentu yang sifatnya kronis. Kronis tuh menahun. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bedanya akut sama kronis tuh cuman waktu. Kalau akut itu biasanya kita menganggapnya, ambil batasannya kurang dari 3 bulan. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan namanya kronis. Jadi bukan keparahan sakitnya, tidak. Gitu ya. Terus di sini juga salah satunya karena proses aging proses itu ada yang namanya penumpukan plak pada pembuluh darah. Plak itu apa sih? Endapan, gampangnya gitulah. Kita hidup 40 tahun, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti di pembuluh darah juga ada bekasnya, dalam tanda kutip, ada sampah-sampahnya yang belum tentu kita bisa buang tiap hari. Nah itu kalau udah 40 tahun ya pasti numpuk gitu. Apalagi kalau kita nggak jaga, numpuknya udah kayak apa tuh gitu. Berarti kan? termasuk kolesterol gitu ya Dok ya? Iya, kolesterol, gula darah tuh Menumpuk pasti. Gitu. Terus faktor fisik yang kedua adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nggak olahraga, alkohol itu mempengaruhi. Apalagi penggunaan obat-obatan terlarang ya, narkoba jangka panjang itu juga amat sangat bisa mempengaruhi kualitas dari ereksi. Terus
Kalau di sini tulisannya penggunaan tembakau yang dapat membatasi aliran darah yang menuju ke pembuluh darah dan arteri. Kenapa? Karena gampangannya gini, rokok itu kalau udah masuk ke badan kita itu diidentifikasi sebagai radikal bebas. Oke. Gitu. Jadi sama kayak racun, sama kayak logam berat, sama kayak zat pengawet yang ada di makanan kalengan dan sebagainya itu sama-sama diidentifikasikan di tubuh kita sebagai radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kan sesuatu yang merusak ya. Yang sesuatu yang sebenarnya harus dinetralkan, sesuatu yang sebenarnya harus dibuang. Dinetralkan oleh siapa? Dapal dong, antioksidan. Gitu. Terus gaya hidup tidak sehat, ini juga obesitas yang berlebih itu juga mempengaruhi. Oh, oke. Oke. Lalu faktor fisik yang lainnya adalah faktor penyakit. Faktor penyakit atau kondisi-kondisi medis. Nah, ini agak banyak nih. Ya, bisa di-list, bisa dilihat, bisa dicek Bapak Ibu di rumah apakah punya riwayat atau lagi sedang mengidap penyakit-penyakit di bawah ini. Kalau iya, segera diperbaiki, atau kalau enggak nanti dia bisa, pastinya lama-kelamaan dia akan bisa mempengaruhi kualitas ereksinya. Yang paling gampang dan yang paling kita kenal itu orang dengan diabetes. Gitu ya. Kenapa? Hubungannya apa sih dok? Orang dengan diabetes gulanya banyak, gula di darahnya banyak. Kalau gula di darahnya banyak, otomatis darah kita jadi kental. Oke. Ibu kalau Mbak Wuri lah, kalau lagi bikin, nggak usah bikin teh ya, air putih aja. Air putih tanpa gula dengan air putih yang dikasih gula 1 kilo, itu kan yang 1 kilo pekat banget ya. Otomatis kalau ngelihat pekat gitu kan otomatis mompaknya juga berat gitu. Terus ketika mompaknya berat, banyak partikel-partikel dari molekul gula tersebut yang menggores, bahasanya ya, yang menggores dinding pembuluh darah. Kalau kulit kita kegores, itu kan jadi luka, jadi koreng nih. Begitu juga pembuluh darah, ketika dia luka, dia tergores, dia luka, ada korengnya. Kalau di kulit korengnya lepas hilang, entah kemana. Tapi kalau di pembuluh darah ada korengnya bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau ketemu sama pembuluh darah yang penampangnya lebih kecil daripada diameternya dia, maka dia akan menyumbat. Kalau sumbatannya ada di jari, ya mungkin cuma kram. Kalau sumbatannya ada di otak, akan jadi stroke. Kalau sumbatannya tadi ada di arteri tadi, kalau bayangin lagi bentukan Gambar yang tadi ya. yang tadi, sumbatannya ada di situ, ya otomatis aliran darah ke situ jadi nggak maksimal. Kalau aliran darahnya nggak maksimal, otomatis ereksinya juga tidak maksimal, nggak keras, nggak panjang, gitu. Begitu juga kolesterol, asam urat gimana dok? Iya sama, gitu. Terus logam berat juga gimana? Sama, gitu. Terus ada lagi penyakit lain kayak Parkinson. Kalau Parkinson tuh hubungannya sama aging process dan syaraf di otak. Ya kalau syaraf di otak kita sudah lemah gitu ya, aktivasi sinyalnya udah lemah, ya otomatis yang Perintah lainnya sinyalnya juga perintahnya juga lemah. ya. Dan ditambah pula pada penyakit-penyakit tertentu itu biasanya kan pasiennya minum obat. Oke. Nah ada obat-obat tertentu yang memang punya efek samping ke situ. Jadi melemahkan Mengganggu sinyal. hormonnya kah Ya. atau gimana dok berarti? Ada yang mengganggu hormonnya, ada juga yang langsung hubungannya sama sinyal di otak juga,
gitu. Tergantung oke. jenis obatnya Oke. gitu. Terus faktor yang lainnya mungkin slide-nya bisa dilihat, itu ada cedera juga. Ada cedera, terutama cedera-cedera di daerah situ, Oh, dipanggul di ya. panggul. Kenapa? Karena ketika cedera, pembuluh darah pasti rusak. Nah, ketika pembuluh darahnya rusak, maka aliran darah ke organ-organ yang ada di situ kan juga pasti terganggu, gitu. Terus lalu ada tadi yang terakhir, efek samping obat-obatan. Ada beberapa jenis obat yang dapat meningkatkan risiko impotensi, antara lain antihistamin. Ini sering nih, kita sering konsumsi sih, antihistamin tuh anti alergi. Oh. Gitu ya. Terus obat-obat tekanan darah tinggi itu juga bisa mempengaruhi, bisa punya efek samping impotensi. Dan golongan antidepresan buat orang-orang, pasien-pasien yang mengalami stres, depresi, yang minum obat-obat antidepresan tuh memang efek samping obatnya salah satunya tuh adalah impotensi kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dosis yang tinggi gitu. Oh, oke. Terus, nah yang terakhir nih agak berat ya, bukan berat, maksudnya kayak lingkaran setan gitu, obat untuk mengatasi masalah atau kondisi prostat. Jadi pada pria-pria kalau tadi Mbak Wuri datanya 1 di antara 3 ya, kalau prostat itu 1 di antara 2 orang laki-laki usia 60 tahun ke atas itu akan mengalami gejala prostat. Nah, ketika seorang pria mengalami gejala prostat pasti minum obat prostat, yang mana salah satu efek sampingnya itu juga bisa menyebabkan impotensi. Ketika laki-laki itu sendiri mengalami gejala prostat aja, itu juga sudah mengalami gejala-gejala ke arah impotensi dan disfungsi ereksi, ditambah dia minum obat. Oh, oke. Ya. Dan yang terakhir faktor psikologis, tadi yang saya bilang, kalau ada depresi, stres, cemas, hubungan suami istri yang tidak baik, terutama komunikasi yang tidak baik, itu juga jadi salah satu pemicu terjadinya impotensi atau disfungsi ereksi. Itu Mbak Wuri. Tapi kalau menangkap fenomena saat dulu ya dok ya, dulu saat COVID itu kan kita sempat yang namanya lockdown tuh dok. Ya. Nah dari angka lockdown itu kan ternyata pertumbuhan apa ya? Perceraian. Bukan, Mau bahas kemana nih? lebih ke perkembangbiakan dong. oke. Itu bertambah juga dok. Nah tadi kan dokter bilang kalau di psikologis stres tuh salah satunya bisa mengurangi ya dok. Nah tapi kalau ngelihat kasus yang lockdown kemarin ketika di rumah itu kan pada stres. Tapi kenapa pada hamil dok setelah itu dok? Angka kehamilan tinggi dok ternyata. Gimana tuh dok? Mungkin ya karena gini, tidak dipungkiri juga pada segmen tertentu, pada segmen masyarakat di sosial ekonomi tertentu ada, sebenarnya nggak cuma lockdown aja sih, yaitu tadi salah satu seks itu dijadikan, atau hubungan rumah tangga ya, itu dijadikan wadah rekreasional. Jadi ya itu funnya mereka gitu. Mungkin pada segmen orang-orang itu gitu, ketika lockdown akhirnya mereka bisa di rumah, bisa punya quality time yang biasanya setiap hari ketemu sama pasangannya cuman jam 8 malam sampai jam 6 pagi gitu ya. Yang mana itu pun juga dalam kondisi capek, lemah, letih, lesu gitu, karena mikirin kerjaan di kantor, jalanan yang macet, udah itu semua menghilangkan gairah sebenarnya. Nah terus tiba-tiba dia harus dikurung di dalam rumah 24 jam sama pasangannya, apalagi yang belum punya belum punya anak gitu ya, jadi di rumah cuma berdua ya mereka
punya lebih banyak quality time itu. Tapi jangan lupa ada juga loh yang bilang pada saat COVID lockdown itu angka perceraian juga naik gitu. Soalnya lihatnya itu lagi, itu lagi. Karena yang dilihat itu lagi, terus masalahnya kalau yang satu rekreasionalnya begitu, yang satunya itu lagi ngamuk terus gitu. Oke. Dok, kan ada yang dokter kan juga sempat di episode sebelumnya bilang ya kalau misalnya pria itu hampir seluruh pria itu kalau setiap pagi akan mengeras gitu ya dok ya. Ereksi. Nah betul. Kalau misalnya punya disfungsi ereksi, apakah hal ini juga akan terjadi dok? Atau apa yang dirasakan? Gini, disfungsi ereksi itu ada nggak langsung nggak sama sekali. Ada masalah kah secara teknis? Oke. Jadi disfungsi ereksi itu ada derajatnya gitu. Ada yang ya memang masih bisa, tapi mungkin nggak maksimal, lembek, nggak keras, atau nggak panjang. Tapi ada yang benar-benar off gitu. Nah pada orang-orang yang masih bisa itu ya tetap akan terjadi ereksi walaupun kualitasnya tidak semaksimal itu gitu. Oke. Kalau ereksi pada pria ketika pagi hari itu diimbangi dengan keinginannya juga atau enggak sih dok? Biasanya iya karena itu kan hormonal sifatnya. Oke. Biasanya iya, cuman kadang-kadang pasangannya keburu siap-siap buat berangkat kerja gitu kan. Masak dulu, nyuci dulu gitu. Jadi biasanya ibu-ibunya yang protes serangan fajar gitu biasanya. Oh ya. Nah, kalau disfungsi ereksi sendiri atau impotensi sendiri ini dok, biasanya terjadinya di usia berapa ya dok? Kalau dulu kita bisa bilang di atas usia 40-50 tahun, tapi sekarang itu udah enggak Mbak Uri. Usia 30-an tuh udah mulai, kalau kita ngomongin terutama disfungsi ereksi ya, enggak ke impotensi. Kalau impotensi udah dek gitu. Kalau disfungsi ereksi sendiri umur 30-an tuh sudah, apalagi mereka yang kerja. Yang tadi kan salah satu faktornya adalah faktor psikis kan. Nah sekarang banyak yang cemas, depresi, stres. Nah itu juga mempengaruhi. Umur segitu kan juga tekanannya lumayan tuh. Nah terus bagaimana dengan fakta yang sekarang ini dok, penyakit diabetes mellitus kan sekarang udah nggak kenal usia lagi, bahkan anak-anak pun juga banyak, nggak sedikit juga yang akhirnya terkena diabetes. Nah kalau untuk perihal seperti itu, apakah mereka itu masih bisa istilahnya, kalau untuk di tema kita kali ini ya, apakah bisa tertolong atau bagaimana itu dok? Kalau ada kondisi penyakit tertentu, contoh seperti diabetes, itu sebaiknya diabetesnya diperbaiki. Kalau diabetesnya diperbaiki itu maksudnya gini, gula darahnya diteraturkan, terregulasi dengan baik, selalu ada di batas normal minimal dalam waktu 3 bulan. Nah itu dia akan membaik gitu. Tapi kalau udah yang tadi kronis ya, udah menahun, tinggi terus ya, itu agak ya harapan lah ya gitu, berharap. Karena secara penyakitnya pun juga turunnya juga akan lebih susah ya dok ya. Iya benar. Gitu. Terus kalau faktor keturunan tuh dok, misalnya nih saya belum merasakan yang namanya disfungsi ereksi, tapi saya tahu saya punya keturunan darah tinggi, katakanlah darah tinggi begitu dok. Nah bagaimana cara saya agar mencegah itu, karena saya tahu suatu hari saya akan terkena. Nah itu caranya gimana? Gini, hipertensi, diabetes itu adalah faktor resiko. Artinya faktor resiko itu adalah gini, contoh ya Mbak Uri, kalau tahu nih Mbak Uri orang tuanya atau turunan-turunannya lah ada riwayat hipertensi dan diabetes, saya tidak. Nah kita dengan gaya hidup uraan yang sama, itu Mbak Uri punya kecenderungan lebih tinggi untuk mengidap hipertensi atau diabetes dibanding saya. Jadi kalau memang sudah tahu
bahwa riwayat-riwayat atas kita pendahulu kita seperti itu, ya sebaiknya kita jauh lebih harus ngejaga, jauh lebih harus memulai hidup sehat lebih dini gitu dibandingkan dengan orang lain, karena tahu nih startnya nggak sama kita gitu. Oh, jadi jangan ugal-ugalan ya, gitu ya. Karena Anda udah curi start dulu gitu. Karena walaupun sama-sama ugal-ugalan, kalau punya faktor resiko seperti keturunan itu akan sebaiknya akan lebih cepat jadi dibandingkan yang nggak punya faktor resiko. Oke. Ingat ya, sebaiknya dibatasi begitu ya kalau sudah sadar ada garis keturunan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau memang mau bertanya boleh silakan langsung aja tanyakan ya di kolom chat ya. Tapi saya juga mau tanya lagi. Oke. Ini Dok, kalau penyakit disfungsi ereksi sendiri ini, kalau ketika kita medical check up itu yang harus kita perhatikan tuh di bagian mana, terus istilahnya kayak kita mau ngecek nih apakah kita punya disfungsi ereksi atau tidak gitu ya. Soalnya saya merasa gairah saya menggebu tapi tidak pernah yang terlalu ternyata ketika sudah itu tidak pernah yang terlalu puas atau bagaimana gitu Dok. Nah kalau di medical check up ini saya harus cek apa? Gini, disfungsi ereksi itu nyata gitu ya, nyata kelihatan ada fisiknya. Jadi kalau ditanya adakah pemeriksaan spesifik untuk itu, saya kok belum pernah lihat ya, saya belum pernah tahu. Cuman biasanya orang itu udah datang ke kita, ke dokter itu udah dengan membawa satu keluhan, dok saya kok nggak bisa begini ya gitu, karena dia merasa. Tapi kalau dia cuman kepengen tahu saya begini nggak sih dok, kayaknya enggak gitu. Cuman memang ada beberapa marker-marker, yaitu tadi biasanya kita ngecek faktor-faktor resikonya tadi. Jadi kalau memang, dan itu di pemeriksaan laboratorium umum aja kayak yang kemarin kita baru laksanakan tuh biasanya kelihatan. Kayak contoh misalnya, oh ada kolesterolnya, oh ada diabetesnya, pasti arahnya ke situ gitu. Terus kalau mau ngecek lagi harus hormonal sih yang dicek, karena hubungannya relasinya sama pemeriksaan darah yang bisa kebaca yaitu. Kalau yang lain-lainnya mungkin ada, tapi ya itu tadi berdasarkan keluhan dan gejala aja. Kalau cuma mau ngecek-ngecek biasa aja kok kayaknya satu pemeriksaan itu ribet, complicated, dan mungkin harganya juga nggak bisa sembarangan gitu. Harganya juga lebih mahal gitu. Oke, karena menyangkut pembuluh darah dan lain sebagainya gitu ya Kak Dok. Benar. Oke, baik. Apakah disfungsi ereksi sendiri ini bisa mengakibatkan impotensi yang permanen Dok? Bisa. Nah terus kalau cara menanggulanginya seperti apa? Satu ya dicegah, tergantung tadi penyebabnya apa, impotensinya. Kalau dia punya riwayat penyakit yang melatar belakanginya, ya penyakitnya harus di stop, harus diperbaiki, gaya hidupnya harus diperbaiki juga gitu. Kalau dia yang mungkin yang agak sulit tuh kalau dia sudah tadi ya faktor cedera tadi, karena cedera tuh bisa mengakibatkan cacat permanen. Nah itu yang agak susah memang. Oke. Ada loh, mohon maaf ya, ada yang kita taunya mungkin patah tulang ya, tapi di rumah sakit itu ada kasus patah penis. Oh iya. Gitu. Nah itu yang agak sulit. Oh oke. Amazing, saya bingung saya mau ngeresponnya gimana nih Dok. Soalnya ada juga kan di berita-berita. Iya. Ya. Itu biarpun di terapi ya tetap nggak bisa balik 100% gitu. Apakah ada cara mencegah yang misalnya saya nggak punya keturunan diabetes atau lain sebagainya, cara mencegahnya itu seperti apa Dok? Gaya hidup satu, otomatis kalau tadi ya kita tidak bisa memungkiri yang namanya aging process. Jadi yang bisa melawan aging process dalam tanda kutip itu adalah antioksidan. Jadi ya antioksidannya harus kenceng.
antioksidannya apa? Banyak macam-macam, tapi yang kita punya di Meru salah satunya adalah morek. Di morek ada astaxanthin. Terus yang kedua kita juga punya kopinya Meru nih bukan cuman kopi biasa, tapi di dalam kopinya itu ada macam-macam tuh. Mbak Uri, ada mungkin bisa dibaca ya. Ada guarana, ada cordyceps, ada ginseng, ada L-arginin. Nah, L-arginin ini adalah ingredient atau komposisi bahan aktif yang bisa membuat pembuluh darah kita jadi vasodilatasi. Vasodilatasi itu membesar, melebar. Gitu. Terus kopi kita nih juga bisa dikonsumsi aman, relatif aman dikonsumsi oleh orang yang diabetes karena gulanya dari stevia. Kalorinya juga nggak terlalu tinggi kalau menurut saya ya untuk sebuah minuman kopi 1 gelas. Terus pemanisnya ada campuran stevia sama fruktosa. Terus non-dairy creamer. Oh, jadi gitu. aman ya. Jadi relatif aman untuk orang-orang yang diabetes dan hipertensi. Karena orang hipertensi itu juga takut kalau minum kopi gitu. Tadi kan dokter bilang bisa membesarkan pembuluh darah gitu ya dok ya. Berarti secara ukuran juga akan pasti. bisa ya? Iya. Ya kan tadi kalau dilihat logika dari gambar tadi, ketika pembuluh darahnya besar, aliran darahnya juga kan semakin banyak yang bisa mengalir. Oh oke. Nih kopinya Meru nih. Enak loh rasanya. Udah cobain belum kopinya Meru? Wah. Enak banget rasanya. Oke. Terus selanjutnya dok? Selanjutnya kita juga punya di Meru tuh juga ada beberapa hal. Kita punya smartwear namanya. Smartwear tuh macam-macam. Mbak Uri nanti teman-teman Meru bisa tanya ke pengundangnya atau mungkin juga ke Mbak Uri dan teman-teman marketing. Smartwear-nya di Meru tuh ada apa aja. Cuman saya sedikit mau kasih ini yang ada hubungannya dengan topik kita hari ini gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada pijet kejantanan apalah segala macam gitu ya. Nah ini kalau kita belajar ilmu traditional Chinese medicine, di situ ada titik-titik refleksi. Ini jadi salah satu acuan dari acupressure, akupunktur dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Mungkin saya juga tidak terlalu ahli dalam hal ini. Mungkin buat teman-teman yang mendalami gitu ya, mungkin bisa diingat-ingat kalau kepengen strong gitu. Pak, ini di capture nanti dikasih ke istrinya Pak. Ya, biar dipijitin sama istrinya Pak. Jadi nanti bisa request ke istrinya, tolong pijet saya di sini ya. Gitu. Titiknya nanti diarahkan Pak. Nah, kalau nggak mau ribet, boleh pakai smartwear. Daripada istrinya mijetin terus ya kan, mending ini dipakai ini. Itu nggak usah pakai, ya istrinya suruh dandan aja lah yang cantik gitu ya. Nah ini salah satunya adalah legging. Kenapa kok saya pilih legging? Karena legging ini tadi kalau dilihat gambarnya titik-titik acupressure itu hampir mengcover mengcover bagian-bagian dari titik-titik acupressure untuk kejantanan. Oke. Terus ini manfaatnya. Iya, kalau legging kan bisa sampai sini ya. Tadi kan ada titik-titik akupunturnya sampai sini juga gitu ya dok ya. Betul. Terus kalau laki-laki mungkin ribet pakai legging terlalu begini begitu. Nah, bolehlah minimal pakai celana dalamnya. Ya biasanya bapak-bapak gerah dok kalau pakai celana panjang yang ketat gitu kan. Rasanya tergerah gitu ya. Betul. Terus bisa pakai underwearnya ini. Bisa pakai underwearnya. Nih. Lalu dan yang terakhir itu kita punya kaos kaki. Iya. Itu juga banyak tuh titik-titik akupunktur dan acupressure yang ada di telapak kaki kita yang untuk pria. Atau ibu-ibu tadi udah di capture belum Bu? Diem-diem Bu pijitin daerah-daerah situnya Bu. Daripada capek Bu mijetin, mendingan
Kaos ya kaki. minimal kaos kaki aja lah gitu. Pakai aja lah kaos kaki. Ini ada Bu Ida, suami saya Gitu. suka pakai kaos kaki Meru Dok, bener fit walaupun sedang sakit. Wah. Fitnya apa nih Fit, Bu? Fit di mana Maksudnya Bu? gimana, Bu? Kita lagi Kok- bahasnya daerah-daerah itu Bu. Lagi sakit COVID gitu, agak kontradiktif ya. Luar biasa sekali. Oke, saya sambil bacain pertanyaan ya Dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Ahmad Sobirin. Dok, ejakulasi dini termasuk disfungsi ereksi atau bukan? Ejakulasi dini termasuk disfungsi ereksi atau bukan? Oh, beda lagi. Oh iya, ada satu lagi namanya ejakulasi dini. Kalau kita sebut biasanya EDI. EDI ini tuh hubungannya sama tadi fase ketiga. Jadi proses pengeluaran, proses apa namanya? Ejakulasi. Jadi habis ereksi itu biasanya ketika di titik puncaknya itu ada ejakulasi. Nah, untuk ejakulasi ini itu sebenarnya ada batasannya gitu. Jadi yang kenapa kok ada dininya Dok gitu tuh berarti ada nggak dininya gitu. Kalau pernikahan dini itu kan pernikahan yang kecepatan gitu ya. Oh berarti ada waktunya. Iya sebenarnya. Jadi ada hitungan. Ya kalau saya sebut di sini mungkin agak vulgar ya. Apa namanya? Itu berdasarkan berapa kali hentakan gitulah ya. Intinya seperti itu. Nah, apakah sama dengan apa tadi? Pertanyaannya, apakah sama dengan Disfungsi ereksi atau ereksi? Itu jawabannya bukan, tapi termasuk bagian besar dari impotensi. Oh oke, Gitu. berarti kalau jadi masalahnya pria itu kalau di garis besarin sebenarnya tuh bagiannya impotensi ada ejakulasi dini sama disfungsi ereksi. Oh ada jadi masalah ejakulasi dan ada masalah ereksi. sebenarnya terpecah begitu ya, tapi satu kesatuan di permasalahan impotensi begitu ya Dok ya. Tuh. Oke, kalau mungkin ejakulasi dini berkaitan dengan durasi, kalau Ya. disfungsi ereksi itu tentang apa ketahanan kekerasan. Ereksi ya benar. Ketahanan, kekerasan dan sebagainya. Oke, Gitu. Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh ya, mau vulgar-vulgar juga boleh. Nggak apa-apa kalau mau tanya, bingung bahasanya nih apa, nanti kita yang bantu bahasakan kok. Ya, nih boleh kalau mau tanya silahkan tuh ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan mungkin Dok, kalau untuk underwear sendiri kekuatannya itu apa untuk di bagian ini? Fungsinya yang bisa menguatkan gitu kan, teman-teman pasti yang di lapangan pengen nih, oh iya saya pengen buka market misalnya underwear gitu ya Dok ya. Fungsinya apa? Bolehkah kalau saya bilang misalnya membantu disfungsi ereksi atau gimana Boleh, gitu? boleh. Karena baik ejakulasi dini atau disfungsi ereksi gitu ya maksudnya, atau impotensi mungkin juga itu apa namanya? Apakah bisa diterapikan gitu dengan smartwear yang ada di Meru? Jawabannya bisa banget. Kenapa? Karena di Meru smartwear itu kan kita tahu ya ada teknologi namanya, ada gelombang namanya gelombang terahertz sama gelombang far infrared. Dua gelombang ini fungsinya bisa dibayangin aja. Terahertz itu menggoncangkan gitu ya, menggetarkan dengan getaran yang sangat-sangat cepat, getarannya bisa sampai sekitar 1 triliun per second per detik. Bisa dibayangin. Sementara far infrared itu gelombang yang hangat. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah suka pergi ke mall-mall atau mungkin punya sendiri kursi pijet, itu kan ada gelombang, ada getarannya tuh, plus ada yang hotnya manasinnya. Nah itu sama kayak gitu kalau pakai smartwear-nya Meru. Nah gelombang-gelombang ini itu bisa nembus ke dalam tubuh kita, lewat tulang, lewat otot, sehingga menyentuh pembuluh darah sama syaraf. Di situ kan jalan tuh antara otot kita, kulit kita dan sebagainya, itu kan berjalan pembuluh darah tadi sama sistem syaraf
lainnya syaraf. Nah itu juga diaktifasi sama terahertz dan far infrared. Oke. Gitu. Oke. Tapi yang pakai nggak akan goyang-goyang, nggak akan getar-getar kan dong? Nggak dong. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membedakan antara masalah psikologis dan masalah fisik dalam gangguan kejantanan nih dok? Kalau ngomongin gejalanya itu nggak akan jauh beda. Ya yang dirasakan sama seperti itu. Tapi yang tahu itu masalah psikologis atau masalah fisik itu biasanya orangnya sendiri. Oh oke. Ya kan kita nggak tahu orang ini stres apa enggak gitu. Oh oke. Gitu. Ini pertanyaannya arahnya kemana nih? Takutnya nanti sama si A disfungsi ereksi, sama si B kok enggak? Iya. Berarti Itu sesuatu hal yang wah, gitu. kan takut ya. Itu berarti dari psikologis ya. Iya. Apa faktor paling umum yang menyebabkan pria sulit mempertahankan ereksi meskipun libido masih ada? Faktor umum biasanya itu psikis biasanya. Biasanya psikis. Yang kedua kalau zaman sekarang itu karena penyakit. Karena penyakit diabetes kan banyak ya sekarang. Hipertensi dan lain sebagainya. Begitu. Gitu. Jadi kalau Ini misalnya pertanyaan dari mana ya? ini ada pertanyaan Ini bisikan ya dok. Iya. Ini mempertanyakan siapa gitu. Apakah pola makan dan gaya hidup benar-benar bisa meningkatkan atau menurunkan kualitas ereksi? Ujian katanya. Apakah benar-benar bisa meningkatkan? Bisa. Ada makanan-makanan tertentu. Contoh ya kalau di guarana. Guarana tuh adalah di kopi berarti perangsang yang dalam tanda kutip stimulan yang tinggi. Oke. Jadi memang kalau kita makan guarana kita jadi gerengseng gitu. Di tahap hot ya kalian dok ya. Di tahap hot gitu. Senggol dikit jos gitu lah pokoknya gitu tuh salah satunya guarana. Gitu. Oke. Tapi jangan nyemilin guarana ya, mendingan minum kopi Meru ya. Iya. Kalau yang menurunkan kualitas ereksi sendiri dok? Soalnya peserta malu-malu kalau iya kah? Iya, ini akhirnya dapat Ini bisikan. kayaknya japri ke tim multimedia ini pesertanya tanyanya. Oke. Kalau menurunkan kualitas ereksi tadi ada beberapa makanan-makanan, contohnya tadi makanan yang gulanya tinggi itu justru menurunkan kualitas ereksi karena glukosanya kan jadi lonjakannya tinggi tuh. Oh nggak makin sugar rush gitu? Itu bayi Mbak Uli. Kirain nanti yang dewasa, yang pria-pria dewasa bisa sugar rush juga gitu dong? Enggak dong. Enggak ya? Oke. Gitu. Ini pertanyaan tadi udah saya jawab yang ini. Gitu. Betulkah? Ini kayaknya pesertanya malu bener deh. Iya. Sepi banget ini pertanyaan, padahal ini topiknya menarik ya dok ya. Iya. Biasanya pertanyaannya banyak nih, teng gitu. Kayaknya nulisnya di chat tapi ke admin. Iya, kayaknya akhirnya diwakilin admin ya. Oke, apakah normal jika pria mengalami penurunan stamina seksual seiring bertambahnya usia? Normal. Oh oke. Ya itu tadi karena ada faktor aging proses, cuman bertambahnya yang menurunnya yang seperti apa? Karena biasanya pada pria pertambahan usia kalau dibalancing sama pola hidup yang sehat, olahraga yang baik itu tidak akan terlalu signifikan terlihat. Perempuan juga seperti itu sih, cuman pada perempuan lebih kelihatan aja. Karena pada perempuan tuh gejalanya lebih terasa fisik gitu. Orang yang dengan mau masuk masa menopause tuh pasti di area kewanitaannya akan terasa lebih kering daripada biasanya. Itu hampir 80% wanita mengalami hal seperti itu. Jadi memang lebih signifikan di wanitanya. Kalau pria dengan olahraga yang baik, contohnya kalau di sini kita sering ngajarin kalau bapak-bapak tuh harus rajin-rajin squat gitu, karena squat itu untuk
untuk membentuk atau untuk mempertahankan otot pada paha. Nah, ketika otot pada pahanya terbentuk dan aktif bekerja, maka otomatis pembuluh darah ke situ pun juga akan semakin banyak. Kalau pembuluh darah semakin banyak ke situ, oksigenasi, nutrisi dan sebagainya juga ke arah area organ reproduksi atau organ seksual prianya juga jadi lebih bagus. Oke, Gitu. oke. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke. Dok, kalau di lapangan nih ketemu kasus, kan biasanya laki-laki itu kan jarang mau jujur, apalagi soal seperti ini ya dok ya. Contohnya hari ini nggak ada yang mau tanya Iya. ya. Itu gimana cara tipis-tipis mungkin ya buat ibu-ibunya mengingatkan suaminya gitu dok. Pakai ini nih gitu. Kalau saya, karena ini pertanyaan pribadinya Wuri, jadi saya jawaban pribadi saya Wuri. Iya. Kalau saya nggak usah diingetin, langsung disuruh pakai. Sulit kalau diingetin, karena kalaupun saya marah-marah gitu ya, contoh yang paling simpel dan sederhana aja tuh morek gitu ya, suruh minum morek itu sebenarnya simple, tinggal sobek langsung diminum, nggak perlu lagi kita nge-shake, nggak perlu lagi kita campur di air kalau udah terbiasa minum morek ya. Kalau yang awal-awal mungkin masih dimungkinkan untuk dicampur air dan sebagainya, itu aja, itu masih bolong-bolong, padahal udah kadang-kadang udah saya taruh di meja supaya kalau dia udah selesai beres-beres, udah selesai ringkes-ringkes, dia siap, dia minum gitu. Itu pun susah sekali gitu. Kalau saya marah, kalau saya bilang kok nggak diminum sih, jawabannya adalah kamu nggak nyediain, lu sudah di meja gitu. Jadi ibu nggak usah diingetin, langsung disuruh pakai, disiapin aja gitu. Celana dalam ketika mandi langsung aja nih ya gitu pakai. Oh gitu ya. Pak rasanya udah beda gitu sih ya. Oke deh, baik. Terima kasih banyak ya Dokter Ayundria. Sama-sama. Insight-nya bagus banget nih. Saya juga heran ya, hari ini nggak ada yang tanya tapi pesertanya semakin fokus. Saya bingung. Mungkin bingung mau nanyakan apa, takut vulgar dan lain sebagainya. Enggak masalah ya. Nanti saya akan share ya ke teman-teman atau ke pengundang-pengundang Anda untuk link YouTube hari ini supaya bisa diakses lagi. Barangkali nih hari ini saya masih di jalan nih, nggak seberapa dengerin, boleh nanti bisa diakses di YouTube kami. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dokter Ayundria. Sama-sama, Mbak Wuri. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada siang hari ini. Insight-nya sungguh bagus sekali ya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan pada siang hari ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, saya Wuri Retno, saya pamit undur diri. Saya Ayundria Purwitasari, and bye-bye. Dan kru yang bertugas, mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Cari peluang, jual makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips jual maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips jual maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan jawab